Koperasi TKS motor untuk operasional. Supaya apa? Kita jualan motor listrik, nggak pakai motor listrik, nggak lucu nggak? Iya. Nah, tepuk tangan bareng-bareng untuk kita semua. Tapi nanti SMK-nya ngurus sendiri ya, Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya langsung tutup poin aja karena sebentar lagi saya ditunggu di Serang. Intinya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemerintah Pak Jokowi sudah membuat program yang saya kira sangat luar biasa. Apa itu motor listrik subsidi? Bagi kita masyarakat sebagai pengguna, manfaatnya adalah awalnya kita bermotor, beli bensin ya Pak, mau belanja pakai motor kena bensin dong, mau ngantar anak sekolah beli bensin, keliling-keliling ngurus anggota koperasi beli bensin. Hari ini dengan munculnya motor listrik yang pakai listrik, cukup ngecas kayak handphone, kita nggak usah beli bensin. Bapak Ibu sekalian, biaya kalau kita konversi ini cukup untuk jarak itu minimal yang Unity, yang kayak Scoopy itu cukup ngecas selama 5 jam dengan biaya kalau kita bayar ke PLN cuma 4.000, itu bisa jarak 55 kilo. Murah nggak? Murah dong ya. Terus yang kedua, ngecasnya kayak handphone. Di mana-mana selama ada colokan listrik, kita bisa cas. Jadi apa yang diuntukkan buat kita? Seharusnya kita beli bensin, ya kan? Hari ini cukup cos 4.000, 55 kilo untuk kita keliling-keliling berikhtiar. Terus apakah pemerintah nggak rugi? Nah ini kalau tadi dari sisi konsumen, dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah yang seharusnya subsidi bensin per liter kita pakai, subsidi pemerintah terus-terusan. Hari ini dengan memunculkan motor listrik, pemerintah cuma sekali 7 juta ke per motor, tapi itu untuk dipakai terus-terusan, otomatis bensin nggak lagi, betul nggak? Jadi subsidi yang jangka panjang terus-terusan hilang dengan subsidi sekali 7 juta. Karena motor ini sekali Bapak Ibu beli motor itu sudah nggak bisa lagi. Contoh misalkan Bapak nih yang pegang handphone, beli motor trek dapat subsidi dong, harganya 7 juta. Nah karena kalau unit itu misalkan itu harganya aslinya itu ditambah 5 juta, harga asli 5,8 ditambah 7 juta, berarti sekitar 12,8. Kita cuma bayar berapa? 5,8 karena 7 jutanya disubsidi Nah, yang kita harus gaspol, ini saya sepakat kenapa sama Ibu Ketua, Bu, kita launching cepat-cepat. Kenapa? Karena kita nggak tahu subsidi ini apakah masih berlaku tahun 2025 atau enggak. Yang berarti kalau subsidi sudah dicabut, kita pakai harga normal. Persis dulu kayak gas, betul nggak? Dulu kan dikasih gratis segala macam, isunya meledak lah, apalah. Di motor itu juga sama, isunya beginilah. Tapi itu ada lucu. Di Tangerang Kabupaten itu orang beli sampai berapa bulan gak dicuci-cuci. Karena katanya takut kena air. Iya, takut nyetrum. Jadi kalau ada becekan dia berhenti dulu, cari gitu loh. Jadi sampai begitunya. Karena ketidakpahaman bagaimana memakai motor listrik. Ya Bu ya. Nah, hujan-hujan juga takut. Hujan-hujan juga takut kesetrum. Terus mohon doanya Bapak Ibu sekalian, per hari ini PT Greentech sebagai ATPM-nya, sebagai produsen yang produksinya, ini baru produksi 6 tipe. Ada yang Hurricane, Ranger, kayak Vespa, kayak apa, Scoopy segala macam. Mohon doanya, kita lagi memperjuangkan bulan Juli, bulan 7 akan muncul 8 tipe baru. Tipe-tipe itu yang ada yang kayak trail, ada yang bener-bener kayak NMAX. Pokoknya keren-keren lah, dengan harga subsidi. Yang berarti dengan munculnya nanti tipe baru akan mempermudah teman-teman untuk jualan ke masyarakat. Setuju? Di jalan, ini saya di jalan. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Oh ya, saya kenalin,
lupa nih, kita langsung bicara ke poin aja. Yang lagi megang handphone, Pak Hambali namanya. Beliau GM General Manager yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi masing-masing di kabupaten kota itu kita ada ininya Bu, ada apa yang megangnya. Nah kalau di kota Tangerang, Pak Utar, mana Pak Utar, berdiri Pak Utar. Jadi kalau kota Tangerang beliau, di Tangsel beda lagi terus nih. Besok insya Allah minggu depan saya ke Jawa Timur, akan buka lagi cabang baru di sana. Terus keliling-keliling berikhtiar semoga se-Indonesia Raya kancil akan ada. Cuma ini saya cerita masalah di koperasi lain. Di koperasi lain itu kan biasanya Bu ada pengurus-pengurus ya, ada tim-tim penjualan ya. Nah rata-rata mereka begini ngomong ke saya, Pak Direktur, kalau bisa untuk tim penjualan di bawah dikasih bonus dong. Udah begitu, rata-rata begitu, supaya kami semangat. Nah misalkan katanya ada penjualan kami ini ada 10 atau berapa satu orang, kasih dong bonus apa gitu, atau umroh atau apa, kata beliau gitu. Rata-rata begitu, gitu kan? Nah kita lagi menyusun bagaimana caranya tim yang di koperasi di bawah TKS, misalkan ada yang gerbak segala macamnya, nanti kita ini Bu kita adu ya, masing-masing tim ini siapa yang peringkat pertama, misalkan kita kasih motor, misalkan gitu. Ini kita lagi susun ininya, kita lagi susun apa cara-caranya supaya yang di bawah juga semangat, bener ya? Misalkan penjualan tim Ibu, kalau saya ini apa di Lebak misalkan penjualannya nyampe 100 sebulan, misalkan di Lebak, kata beliau nih Pak Hendra, bisa nggak kasih umroh buat mereka? Ya, bener nggak? Kenapa enggak? Karena semua ini bisnis Bu. Jadi ini bisnis yang didukung pemerintah, enak nggak? Udah kita jualan, sudah kita ini pemerintah support pula. Karena pemerintah ini bercita-cita 2030 ini kalau bisa semuanya pakai listrik. Terus yang kedua ada peluang-peluang baru di sini di motor listrik. Apa itu? Bu, Pak, ini kan dimonopoli. Semua se-Indonesia Raya insya Allah sama kancil. Apa peluang barunya? Satu, kita bisa jualan spare part, bener nggak? Kalau motor sudah ada, kira-kira butuh spare part nggak Pak? Betul. Nah, koperasi bisa jual spare part. Yang kedua, membuka peluang-peluang tenaga kerja baru. Apa itu teknisi? Saya sudah diskusi dengan Ibu, tolong kasih kami perwakilan-perwakilan yang bisa kita latih untuk jadi teknisi. Nanti mereka-mereka itu jadi teknisi motor ini. Setuju? Setuju ya? Jadi banyak peluang-peluang yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Oh yang saya lupa, ada lagi namanya charging station. Charging station itu apa? Besok nih kira-kira tahun depan akan ini akan motor listrik berkeliaran. Kira-kira kalau Ibu pakai motor listrik nih, misalkan ke Kalideres, misalkan contohnya ke sini, habis baterainya, nyari casan dong. Di mana kan gitu? Ada peluang baru apa itu? Namanya charging station. Charging station ini tempat di mana orang pengguna motor bisa ngecas di situ. Apa peluang bisnisnya? Ibu-ibu punya rumah atau punya warung atau punya apa, minta pasang ke kancil supaya dipasangin charging station. Dari kami free, nanti ibu tinggal ngecas ketika ada orang ikut ngecas, kayak jual bensin sendiri, tahu kayak bensin di rumah. Itu satu kali cos kita kenain berapa duit? Ibu yang kan Ibu nih, saya titip, saya ngirim charging, ditempatin di anggota koperasi dong. Ya dong, ada orang ke situ habis baterai, mau ngecas, kayak beli bensin ecer, kena cas sama yang punya chargingnya. Misalkan satu kali cos 10.000 gitu kan. Karena kalau kita hitung tadi biayanya 4.000, berarti Ibu punya keuntungan berapa? 6.000 lumayan. Dan ini nggak pakai biaya. Enak apa enak? Nah, jadi peluang-peluang inilah yang bisa kita tangkap, Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan munculnya motor listrik ini banyak masyarakat terbantukan dengan rendahnya biaya, nggak ada bensin. Yang kedua, kita tangkap peluang bisnis baru. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga kita bisa bergerak bersama sehingga koperasi semakin kuat sesuai dengan namanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.